Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Mohon maaf teman-teman. Tadi ada kendala teknis. Oke, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Kak Eli Fitria selaku owner dari Zafir Estetik gitu ya. Untuk teman-teman yang tadi sudah sempat join, mohon maaf karena sempat ada kendala teknis. Saya akan coba invite Kak Eli lagi. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Eli, mau dong teman-teman bisa komen. Kira-kira ini teman-teman dari mana aja nih lokasinya? Halo, selamat malam. Oke, kita tunggu sebentar karena sepertinya ada sedikit kendala dari sinyal. Halo, selamat malam Kak Wilda. Oh, Kak Wilda dari Bekasi. Oke, selamat malam, salam kenal. Mungkin sambil nunggu Kak Eli, mau perkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zulfa. Saya merupakan senior project koordinator dari Krealogi. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Eli Fitria yang merupakan owner dari Zafir Estetik ini gitu. Oke. Oh, halo, selamat malam Widya Rani. Oke. Untuk teman-teman yang lain dari mana aja nih? Boleh dong kalau mau misal komen-komen. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Eli, eh mau sedikit perkenalan lagi untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung. Eh jadi Duanyam itu apa sih? Duanyam itu merupakan sebuah kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia. Nah, terutama di daerah terpencil seperti NTT, Papua, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, Doanyam sangat memahami adanya kendala dari para pelaku UMKM, terutama dalam manajemen order, produksi, inventory, sampai juga pengiriman. Nah, sehingga melihat adanya kendala-kendala di lapangan, Doanyam ingin membantu para pelaku UMKM dengan cara menciptakan kreologi. Nah, kreologi itu apa sih? Kreologi itu merupakan sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman Duanyam dalam menjalin bisnis kria di Indonesia. Oke, jadi kreologi ini menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, untuk teman-teman apakah sebelumnya sudah pernah dengar mengenai kreologi atau mungkin dari teman-teman sudah bergabung nih dengan kreologi?
Oke. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung. Oke, kita masih mencoba menghubungi Kak Eli. Jadi sambil menunggu Kak Eli, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk dari teman-teman di sini. Apakah ada yang memiliki bisnis juga atau sebagai pelaku UMKM? Boleh dong di komen. Barangkali kita ada di lokasi yang sama nih. Jadi apakah bisa untuk saling sharing ke depannya? Siapa tahu gitu. Jadi untuk teman-teman barangkali ada yang punya bisnis, bisa kita say hello. Oke, Kak Eli. Halo, selamat malam Kak Eli. Malam, maaf ya dari terus kayaknya gitu. Iya, Oh, udah awal-awal juga. dicoba live. Iya, maaf ya. Nggak apa-apa Kak, tadi saya juga ada kendala sinyal di Mm-mm. sini. Oke. Mungkin kita balik lagi ya Kak, karena tadi sepertinya terputus di bagian perkenalan. Boleh dong Kak, Kak Eli sharing-sharing. Jadi Zafir itu bisnis atau usaha apa sih Kak? Terus latar belakang didirikannya Zafir ini apa? Boleh dong Kak Eli cerita? Kalau Xavier itu usahanya di bidang kria sih. Latar belakangnya dulu resign dari pekerjaan karena sibuk sama kegiatan anak. Jadi ya udah deh bikin usaha aja gitu. Jadi biar lebih dekat sama anak gitu ya Kak ya? Iya, dulu kan anak sama pembantu aja. Oke, itu ya. Mungkin ini merupakan keluhan dari ibu-ibu ya kayak yang sibuk bekerja, berarti solusinya bisa nih bikin usaha sendiri jadi Iya, bisa lebih dekat sama anak gitu ya kak ya. iya betul. Iya, oke. Nah, Zafir ini udah berapa tahun sih kak? Lalu produknya apa aja nih kak? Dari mulai tahun 2016, kalau produknya itu ada beberapa varian. Ada kerajinan makram, kerajinan kain goni, kerajinan sabut kelapa, kerajinan kain perca. Itu sih. Oh, ternyata banyak ya kak Jadi ada jenisnya. home. Iya, tapi kita memulai dari awal itu kerajinan makram sampai masuk tahun keempat. Baru tahun keempat, tahun ketiga, baru tahun ketiga kita pengembangan produk. Oh gitu. Oke, berarti awalnya dari makram dulu, baru berinovasi dengan menciptakan produk-produk lain ya kak ya. Iya, betul. Oke, itu kayaknya di belakang Kak Eli beberapa contoh produknya ya Kak ya. Itu kayak Iya, ada gantungan dinding dan tas gitu Kak. iya itu dari makram semua. Oke, wah lucu-lucu banget nih. Ini kan makram sekarang kayaknya lagi ngehits banget ya Kak. Apalagi di kalangan generasi Mm-mm. muda yang hobi home decor ini kayaknya makram tuh lagi naik daun nih, banyak peminatnya gitu ya Kak ya. Iya, benar sekali. Mulai 2016 aku bikin makram itu rame-ramenya. 2016 tuh 2017 Oke. Oh dan belum ternyata. banyak pengrajinnya. Waktu itu belum banyak pengrajinnya sih. Kalau sekarang udah mulai banyak ya. Oke, heeh. 2016 berarti udah cukup lama ya Kak, 5 tahun ya Kak berjalan? Iya, alhamdulillah ya. Udah bertahan 5 tahun usaha gitu. Nggak pantang Alhamdulillah. menyerah aja pokoknya. Wah, kuncinya nggak boleh menyerah ya Kak, harus terus Iya, semangat terus bener. terus mencoba. Uh-uh. Uh-uh. Oke. Nah, Kak, ini kan kayaknya makanan itu walaupun sudah banyak yang bikin, mungkin buat orang lain seperti saya ini nggak tahu nih Kak cara bikinnya kayak gimana. Nah, kalau bikin makram tuh gimana sih Kak? Apakah ada teknik khusus atau ada alat-alat khusus kayak gitu sih Kak? Enggak sih, kalau makram itu mengandalkan ketelatenan tangan aja gitu. Terus kita imajinasi mau desain seperti apa. Udah itu aja sih.
Yang ketiganya kita harus benar-benar ini ya, telaten sih, telaten ngerjainnya gitu. Berarti harus butuh ketelatenan ya kak ya? Banget banget. Soalnya kerjanya kan nggak cuma duduk gitu, sambil berdiri juga kan kalau bikin makram itu. Oh, sampai berdiri tuh kalau misalnya bikin apa tuh kak? Kalau bikin kayak backdrop yang tinggi-tinggi tuh, yang besar-besar untuk wedding gitu. Kalau bikin makram yang jumbo-jumbo juga. Hmm, berarti nggak pegel ya kak ya? Kan biasanya kalau bikin kerajinan kan duduk, Iya, kalau makan bisa sampai berdiri ya karena saking gedenya iya gitu ya. betul. Iya. Jadi disambi sambil berdiri sambil duduk ya. Makanya Oh, benar-benar butuh ini ya, butuh ketelatenan. bener bener banget. Apalagi itu kan kerajinan tangan yang harus detail banget ya kak ya. Nah, biasanya kalau satu Bener. hari itu bisa menghasilkan berapa macam produk gitu sih kak? Tergantung variannya sih. Kalau kayak gantungan kunci sehari mungkin bisa 10 gitu. Tapi kalau kayak hiasan dinding yang 1 meter gitu ya, mungkin butuh 2 atau 3 hari sih. Kalau kayak Oh, tali pot gantung gitu mungkin bisa sehari bisa 2 atau 3. kalau sejauh ini yang paling susah bikin apa tuh kak? Bikin backdrop karena gede banget kan. Karena gede Bikin backdrop. banget tingginya. Iya 2 meter kan tingginya. Terus tali kan kalau potongannya 12 meter gitu ya. Jadi udah Wah, sampai ngeruel-ngeruel gitu kan talinya. wah, 2 meter tinggi juga ya kak ya. Itu backdrop yang buat Iya, nikahan gitu ya kak ya. iya bener banget. Buat gorden, background Hmm, studio foto. oh iya iya benar seru banget. Sekarang kan apalagi yang temanya bohemian bohemian gitu ya kak, sangat nyambung Lagi ya kalau rustic pakai kan? backdrop. Betul Iya. betul, plastik plastik gitu betul sekali. Wah seru banget nih. Nah kalau Zafir ini biasanya ada kegiatan workshop gitu nggak sih kak, atau kursus gitu bulanan atau mingguan gitu kak? Ada, kalau workshop kita ngadainnya itu ada yang privat sama yang umum. Kalau privat biasanya jarang sih yang privat, kebanyakan kelompok sistemnya. Jadi 10 orang atau 20 orang gitu. Hmm, Workshopnya juga kadang workshop mandiri. Jadi kalau kita tinggal sebar-sebar di media sosial aja kan, nanti jadi ada peserta. oh. Nah, kalau pas pandemi kayak gini tetap ada workshop nggak sih Kak? Kan Nggak biasanya ada kalau sama workshop sekali. kan nggak ada Nggak sama ada sama sekali. sekali. Jadi kita hampir 2 tahun ya nggak ada workshop, itu nggak ada kegiatan kayak gitu. Wah, sedih banget ya Kak ya. Iya, terakhir itu tahun 2020, 2019 itu kayaknya. 1 tahun setengah yang lalu gitu. Udah cukup lama ya Kak. Wah, Iya, sedih banget. banget. Padahal Makanya kan pesertanya, ada juga workshop yang di perusahaan jadi ke pending juga gitu. wah sayang banget. Nah, terus untuk ngakalin ada nggak sih Kak kemungkinan atau opsi untuk melakukan workshop secara online gitu Kak? Kalau kita belum berani sih bikin workshop online itu, soalnya kan nganyam nggak bisa lewat online ya kayaknya gitu. Kalau lewat online mungkin orang-orang bisa belajar dari YouTube, tapi tetap aja masih bingung gitu kan kalau yang benar-benar awam. Kecuali dia punya dasar bisa menganyam, baru belajar dari online bisa. Makanya belum berani kalau untuk pemula ngadakan online gitu. Oke. Benar 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 Kak. Soalnya kan kalau online bisa juga kayak terkendala sinyal dan lain-lain gitu ya Kak ya. Iya, oh. Oke. Nah, kalau dilihat kan makram itu dari tali ya Kak bahan bakunya. Nah, ada bahan baku lain nggak sih Kak kalau misalnya untuk produk makram tapi yang misal untuk backdrop atau lain-lain gitu ada bahan lain nggak sih Kak yang digunakan? Kalau makram itu beberapa bahannya itu ada tali benang kaos, ada tali goni, ada tali kur. Cuman kebanyakan peminatnya tali katun. Oh, itu yang membedakan apa Kak? Kenapa ada macam-macam tali Kak?
Hmm, bahan bakunya aja, bentuk bahan bakunya. Oh, dari bentuk bahan baku ya. Nah, tadi Kebanyakan kan makram kayak sih dikenalnya dari tali katun. oh, dari tali katun. Oke. Kenapa milihnya tali katun, Kak? Apakah lebih lembut atau lebih murah gitu pertimbangannya, Kak? Kalau lebih murah sih enggak, lebih murah itu tali kur lebih murah, tali benang kaos lebih murah. Kalau tali katun tuh mungkin dari asalnya makram itu memang pemakaiannya dari tali katun kali ya gitu. Dulu Oh, trennya dari luar negeri kan kita ngadopsinya dari sana kan, kalau makram itu tali katun sih yang dipakai. Makanya oke. sekarang banyak banget produsen tali katun tuh, apalagi di Jawa Tengah. Karena banyak peminatnya juga ya, Kak ya, karena banyak pelaku yang Banget. Mm-mm. memaksa ini gitu. Oke, tadi kan kayaknya Kak Eli sempat nyebutin ya kalau Kak Eli bikin nggak cuman makram aja nih. Nah, selain makram tadi, biasanya bahan-bahannya apa aja sih Kak buat memproduksi produk lain gitu, produk alternatif dari Zafir ini? Kalau kerajinan kain goni pasti dari kain goni ya. Kalau kerajinan kayak kain perca juga dari kain katun sih gitu. Jadi menyesuaikan variannya aja sih. Kalau Menyesuaikan. kerajinan kayak sabut kelapa ya dari sabut kelapa gitu. Oke, berarti menyesuaikan ya Kak ya. Nah, Mm-mm. untuk teman-teman barangkali ada yang mau tanya-tanya bareng Kak Eli, boleh banget. Silahkan ketik pertanyaannya saja di komen, begitu. Oke, nah tadi udah disebutin nih bahan-bahan yang biasanya Kak Eli pakai. Ternyata macam-macam ya Kak, menyesuaikan dengan produk yang dibikin. Nah, kalau untuk pembelian bahan bakunya ini, apakah ada pemilihan vendor atau toko yang khusus gitu Kak, yang jadi langganan atau biasanya belinya di mana gitu Kak? Benar, ada supplier khusus yang udah langganan dari lama sih dan belinya secara online aja kok. Secara online ya. Oh, sekarang semua serba online jadi memudahkan ya Kak ya. Iya. Betul, betul sekali. Nah, tadi kan Kak Eli menyebutkan kalau proses produksinya kan tergantung ya Kak, tergantung ukuran ukuran produknya, terus jenis produknya apa gitu. Nah, eh, kalau sampai sekarang ini biasanya Kak Eli dibantu dengan berapa orang sih Kak untuk tim produksinya Kak? Kalau makram saat ini cuman sisa 2 orang aja. Soalnya itu tadi jarak yang benar-benar telaten itu susah ya, yang benar-benar bisa ngedesain itu susah banget ya. Jadi mungkin banyak yang nyerah gitu. Kalau dulu sih ada 4 orang, sekarang tinggal 2 aja. Waduh, tinggal setengahnya ya Kak ya. Iya, oh benar. Oke, oh ini mungkin ada pertanyaan yang bisa langsung dijawab nih Kak. Ada pertanyaan, kalau misalnya makram kotor, itu cara membersihkannya gimana Kak? Boleh dicuci atau tidak gitu? Nah kalau dari Kak Eli biasanya gimana nih Kak untuk penanganan produk kalau misalnya ada yang kotor gitu? Kalau masih digantung di dinding dan nggak kotor-kotor banget, cukup kita sikat atau pakai sikat halus saja atau kemucing gitu ya, udah nggak apa-apa. Terus kalau mungkin dalam waktu lama sih biasanya makram itu kotor, mungkin 1 tahun gitu atau 6 bulan bisa dicuci. Cukup direndam sama sabun cuci aja. Jangan jangan pakai mesin, direndam sama sabun cuci rinso apa beberapa menit udah nanti dikucek-kucek biasa dibilas digantung yang benar-benar kena sinar matahari panas langsung udah gitu aja sih, jangan pakai Hmm. sikat, jangan pakai mesin cuci pokoknya. Oh berarti lebih disarankan untuk dicuci pakai tangan aja gitu ya Kak, dikucek atau Iya menggunakan sikat bener. yang halus? Mm-mm. Oh, oke, berarti dari segi penanganan atau perawatannya terhitung mudah ya Kak ya, karena cukup dicuci aja gitu ya. Iya benar. Nah, tadi kan Kak Eli bilang kalau ada supplier atau sudah ada vendor langganan gitu. Nah, untuk gimana sih kalau caranya Kak Eli mempertahankan atau mempertahankan relasi nih dengan vendor itu biasanya gimana Kak kalau dari Kak Eli? Itu maksudnya tadi vendor apa ya kak ya, vendor supplier atau mitra bisnis?
Bisa vendor supplier, bisa juga mitra bisnis, Kak. Kalau dengan supplier sih seperti biasa aja, ketika kita butuh bahan baku kita hubungi mereka begitu aja sih. Kalau dengan customer mungkin kita nggak sekedar customer, kadang kan beli kita save kontak mereka, kadang juga bertegur sapa, kadang juga saling komen di status WA tuh gitu. Jadi masih bisa menjalin hubungan. Oke. Nah, Kak Eli sendiri berarti apakah bergabung dengan kayak komunitas-komunitas di WA Group itu, Kak, untuk saling sharing baik dengan sesama pelaku UMKM atau dengan customer gitu, Kak? Iya kalau komunitas sih banyak banget, gabung di banyak banget komunitas, baik itu yang di dalam kota ataupun lintas kota, lintas provinsi. Kayak Krealogi kan grup lintas provinsi kan ya, kayak gitu deh. Iya, betul betul. Berarti ketemu dengan banyak orang ya, Kak, ya, dengan banyak para Iya, pelaku UMKM heeh. macam-macam. Bener. Jadi kadang kita juga sering akhirnya ketemu secara offline. Ketika pelatihan di mana, ketemu ini yang di WA grup gitu. Oh, sering ya, Kak, ya, kayak gitu ya? Sering banget. Kayak Surabaya, Malang kan deket. Jadi pelatihan di Surabaya, di Malang kadang juga bertemu dengan mereka gitu. Oke, berarti nggak cuman ketemu di WA tapi beneran ketemu di offline gitu ya, Kak, pas pameran ya? Iya bener banget. Wah, seru banget kayaknya kalau misalnya bener-bener bisa ketemu gitu ya, bisa sharing-sharing. Mm-mm. Nah, kalau dari Kak Eli kan tadi bilangnya dari awal bikinnya cuma makrab, terus berkembang, berinovasi dengan menghasilkan produk lain, misal dari sabun Mm-mm. kelapa, dengan karung goni gitu-gitu. Nah, kalau Kak Eli sendiri tuh biasanya dapat ide untuk berinovasi ini dari mana sih, Kak? Dari sharing atau dari apa gitu, Kak? Kalau online sih dari Pinterest ya, kadang kita lihat ya di Pinterest, oh bikin ini bagus, ternyata pasar, kita jangan lupa survei pasar juga, tren pasarnya kayak sekarang sabut kelapa lagi booming kan, bikin turus atau apa, ya udah kepikiran bikin kayak gitu, akhirnya siapa yang dikasih job desk-nya gitu. Langsung mainnya ke Pinterest ya, Kak, ya, buat cari ide ya. Seru banget nih. Iya, kadang kali kayak gitu. Oh, tapi kebanyakan sih customer itu kan custom, mereka punya model sendiri, minta dibikinin. Oh ya udah, kita bikinin kayak gitu, tapi nggak 100% sama gitu. Bagaimanapun kita kan nggak bisa menduplikat karya orang lain sebisa mungkin ya. Paling nggak kita adopsi, kita tambahin aksen-aksen apa gitu. Wah, betul, berarti untuk menimbulkan keciri khasan dari Zafir gitu ya, Kak, biar nggak Mm-mm, menduplikat menduplikat gitu untuk dengan produk lain. Wah, bener banget bener nih. banget. Betul betul betul. Nah, kalau Zafir ini target marketnya atau target konsumennya siapa sih, Kak? Yang pertama pecinta home decor, yang kedua pemilik usaha studio foto sama wedding organizer. Itu sih. Atau yang ketiga ada juga customer-customer, jadi ada pecinta home decor, yang keduanya customer yang lagi butuh souvenir. Oh, sekarang udah menjalar ke souvenir juga ya, Kak, ya? Iya, makram kan juga bisa dijadikan souvenir. Kayak Hmm, gantungan su- kunci, terus kayak hiasan dinding yang mini-mini gitu. oh, kalau yang sekarang itu yang lagi ngehits apa sih, Kak? Kalau inovasi dari Makram sendiri? Hmm, apa ya? Kalau makram sih hiasan dinding itu masih tetap hits ya. Mungkin yang baru ketambahan itu fashion. Fashionnya kayak tas gitu. Itu belum banyak sih yang bikin. Oh, tas sling bag gitu ya, Kak, model-model perempuan gitu ya untuk iya nih kayaknya Mm-mm. keren banget tas-tas kayak gitu, kayaknya cocok banget buat generasi-generasi milenial yang sangat memperhatikan estetik. Wah, seru banget kayaknya, Iya, Kak. heeh. Nah, kalau dari Zafir ini biasanya cara promosinya gimana sih, Kak? Apakah ikut pameran atau misal ada promo-promo dari sosial media gitu, Kak? Kalau promosi sih kita lewat WA, media sosial,
marketplace pasti ya, jual di marketplace. Terus kita juga sering bikin giveaway, kalau pameran juga sering juga. Cuman selama pandemik ini memang nggak ada pameran sih. Iya, betul betul. Memang sepertinya pandemi ini cukup ini ya, cukup Iya, berdampak bagi para pelaku UMKM ya kak ya. betul. Betul. Berarti cara ngakalinya selama pandemi ini lewat Instagram aja ya kak, sama marketplace gitu ya. Mm-mm, bener banget. Oh, oke oke oke. Nah, biasanya kalau promo-promo giveaway gitu eh, dalam rangka apa sih Kak? Apakah ngepasin sama Harbolnas atau misal ngepasin dengan ulang tahunnya Zafir gitu-gitu Kak? Nggak juga sih. Kadang kita kalau pas lagi luang orderan, kita bikin giveaway. Nggak tentu juga sih. Kadang pas berapa tahunnya Zafir, kita bikin giveaway juga. Oh, Tergantung ternyata sering. kesempatan, iya. Mm-mm. Nah, Kalau kalau kayak gift di marketplace kan, kalau kita ada orderan gitu kan, ini kan ya kita kasih gift untuk mereka, gitu. Jadi kan mereka happy. oh iya, tentu apalagi giftnya berupa makram nih. Soalnya keren banget makram ini tuh lagi ngehits banget, keren banget nih. Soalnya kayak bisa Iya, membuat biasanya mungkin terlihat simpel tapi bikin manis gitu ya kak ya. benar. Oh kak ini ada pertanyaan. Nah kalau Zafir ini lokasi jualannya di mana ya kak? Gitu. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Oh Kota Pasuruan Jawa Mungkin Timur. bisa, iya, bisa lihat di IG kita ya. Itu kan ada banyak contoh produk, contoh Oke, makram, ada mapsnya juga. betul. Dari Zafir Estate ini ada Instagramnya untuk teman-teman barangkali tertarik nih untuk menghias rumahnya dengan makram-makram yang lagi ngehits banget, bisa langsung follow IG-nya Zafir @Zafir ZAVIR.aesthetic. Oke, kita Mm-mm. lanjut-lanjut ngobrolnya ya, Kak ya. Nah, dari 2016 kurang lebih sudah berjalan 5 tahun. Tentu banyak ups and downs ya Kak. Pasti banyak sekali kendala yang pernah dihadapi oleh KPI. Nah, selama ini kendalanya apa aja sih Kak dalam menjalankan bisnis? Kendala sih kita kekurangan tim untuk makram ya gitu karena cari tenaga terampil itu bukan hal yang mudah gitu. Mungkin kebanyakan anak-anak muda sekarang mereka lebih lari bekerja di pabrik karena gajinya besar gitu ya. Jadi kalau mereka datang pergi begitu terus gitu. Tenaga terampilnya sih yang kurang gitu. Kalau untuk pemasaran kita udah maksimalkan di online sih. Bahan baku juga nggak ada kesulitan gitu. Kita selalu dapat tenaga terampil SDM-nya jadi ya. SDM tenaga terampilnya aja. Oh, SDM. Banyak sih Kak, beberapa kita ajarin, tapi hasilnya belum layak jual menurut aku gitu. Dan dilatih terus ternyata hasilnya sama. Berarti kan memang bikin makram itu memang orang yang benar-benar punya jiwa seni dan benar-benar bisa berimajinasi dengan desain. Kan nggak gampang tuh gitu. Kadang kan orang mungkin mereka bikin makram cuman tujuannya fokus supaya dapat penghasilan gitu kan. Kalau kita kan kalau bisa bikin makram yang benar-benar layak jual, customer nggak sampai kecewa, itu sih. Betul, berarti dari segi mempertahankan kualitas ya kak ya, Mm-mm. agar tidak istilahnya mengecewakan konsumen gitu, untuk menjaga relasi juga dengan konsumen gitu ya kak ya. Oke, berarti untuk kendala yang paling berat yang saat ini dihadapi Zafir, selain tenaga kerja, ada nggak sih Kak, misal dari suplai bahan baku atau mungkin dari penjualan tren yang menurun gitu Kak? Kalau penjualan selama pandemik memang menurun banget gitu. Karena mungkin orang udah prioritas kebutuhan bahan pokok ya, bukan lagi di home decor gitu. Betul, Tapi betul. 1 bulan kemarin itu kan ada program Bangga Buatan Indonesia dari BRI sama Kementerian Koperasi. Itu lumayan menaikkan
penjualan banget ya. Sangat Oh, membantu. Jadi kemarin pandemik selama PPKM itu sempat sepi banget memang itu untuk makram. 1 bulan kemarin udah mulai rame lagi karena bantuan program BRI. oh, alhamdulillah ya Kak ya, ada Iya, bantuan. semoga kedepannya begitu terus. Amin, 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 amin. Tentu masa-masa seperti ini kan sangat menyenangkan sekali ya Kak apabila ada bantuan atau ada perhatian lebih gitu dari pemerintah. Nah, Benar. eh, kalau dari Kak El ini ada nggak sih Kak strategi untuk mengakali biar penjualan dari Zafir ini tetap konstan gitu Kak, apalagi selama pandemi seperti ini? Apa ya? Hmm, apa ya? Kalau home decor sih ya itu tadi mungkin ya dari bulan kemarin udah mulai rame. Jadi mulai bulan kemarin kita berikan gift-gift yang lebih menarik lagi untuk customer. Jadi kita berharapnya customer yang kemarin akan reorder lagi gitu. Oh, Mungkin memperbanyak ini sih update produk aja gitu di medsos. Memperbanyak varian ya mungkin ya. Ini masih dalam tahap menyusun rencana-rencana gitu sih Kak. oh rencana Soalnya kan rencana baru normal lagi kan pandemiknya udah mulai normal kayaknya gitu. harapannya semoga semakin membaik ya Kak ya keadaan. Amin. Amin, amin. Kan Nah, terdampak banget tuh UMKM kan banget. Itu aja udah ya gitu deh namanya juga pandemik. betul betul sangat berdampak bagi para pelaku UMKM ya, yang biasanya kan kalau ikut pameran itu kan peluang yang sangat bagus Iya. sekali ya kayak untuk strategi marketing juga menarik konsumen. Oke. Nah, berarti kan untuk selama pandemi ini cuma bisa mengandalkan online ya Kak. Nah, kalau channel online yang dimiliki Zafir ini selain sosial media atau selain Instagram, apa sih Kak tadi, apakah bekerja sama dengan Kita marketplace jualan juga? maksimalnya itu di marketplace sih Kak, Tokopedia, Shopee, Bibli, Lazada gitu. Kita maksimalkan di situ gitu. Oke, berarti langsung ke 4 marketplace ya Kak ya Mm-mm, untuk penjualannya. bener Nah, banget. nah dari penjualan di marketplace ini, apakah istilahnya lumayan Kak untuk penjualannya Kak? Iya, cukup stabil sih daripada Oke, offline-nya. oke, Apalagi ya ya. Pasuruan kota kecil kan, pecinta home decor nggak segitu banyak kayak di kota-kota besar. Dan mereka masih awam dengan barang-barang kerajinan. Kebanyakan penduduk lokal mungkin lebih suka produk impor ya karena harganya murah, variannya banyak, cukup berkualitas juga sih gitu. Oke, walaupun barang-barang impornya lebih murah, tapi itu ya kita harus tetap menunjukkan bangga dengan kualitas produk dalam negeri ya Kak, produk lokal ya. Iya Betul, benar, makanya kita betul. sebagai pelaku UMKM jangan cuman pasif sebagai penjual aja. Jadi kita harus menggalakkan gimana supaya masyarakat itu memang benar-benar mencintai produk lokal gitu. Oke, ini bisa dipakai dengan hashtag bangga dengan produk lokal gitu ya Iya, Kak. eh, aku selalu pakai hashtag deh gitu. Wah, seru banget nih ya. Hashtag tuh ini ya bisa salah satu apa ya? Salah satu cara juga ya Kak biar produknya lebih gampang di search ya gitu kalau di Instagram Iya ya Kak ya. bener. Nah, biasanya kalau mumpung lagi bahas hashtag, biasanya hashtag atau apa ya? Campaign apa aja sih yang biasanya dipakai buat dipakai oleh Zafir? Misalnya hashtagnya seperti tadi bangga produk dalam negeri, bangga produk lokal gitu. Ada hashtag tersendiri nggak sih Kak atau yang ciri khasnya Zafir gitu yang biasa Zafir pakai? Ada sih kayak giveaway kita kasih hashtag giveaway Zafir gitu kan. Kayak testimoni customer juga kita pakai testimoni customer. Jadi ketika mereka klik ada beberapa yang tampil.
Oke, oke, itu sangat memudahkan sekali ya. Nah, eh, selama menjalankan Zafir yang udah 5 tahun ini, ada nggak sih Kak momen yang bikin Kak Eli nggak bisa melupakan nih? Mungkin pas momen lagi seneng-senengnya atau mungkin momen pas lagi down, ada nggak sih Kak momen-momen kayak gitu Kak? Ada ketika lagi down gitu ya, penjualan menurun terus, aduh gimana nih makramnya kok nggak ada penjualan, tiba-tiba kita dapat orderan backdrop, seneng banget kan gitu. Kalau momennya paling berkesan mungkin waktu pertama kali bergabung dengan kegiatan dinas gitu. Baru bergabung ternyata mereka udah mengapresiasi produk kita, terus diajakin pameran keluar pulau. Jadi kan ya Allah bangga banget kan, seneng banget ternyata produk kita mempunyai nilai yang baik di mata mereka gitu. Wah, ini diajak keluar pulau nih berarti Kak Eli udah sering bermain ke pulau seberang dong Kak? Ke Bali. Iya Oh, ke Bali, ke mana lagi tuh lupa sih beberapa. wah, seru banget ya Kak ya. Semoga pandemi Mm-mm. ini bisa segera selesai, terus bisa ikut pameran-pameran lagi, baik di Pasuruan Benar maupun banget. di pulau-pulau lain ya Kak ya. Mm-mm. Amin, amin Kak. Oke, nah eh, tadi kan Kak Eli ini, jadi teman-teman, Kak Eli ini sudah bergabung di Kreologi dari awal tahun 2020 ya Kak Eli ya. Iya, launching kreologi itu 2020 kayaknya ya. Bener. Iya, udah setahun ya berarti ya Kak, kurang lebih udah selama Mm-mm. 1 tahun nih gabung bareng Kreologi. Nah, apa apa saja sih Kak yang udah didapetin setelah Kakak bergabung dengan komunitas Kreologi? Kalau bergabung dengan kreologi, kalau di kan ada grup WA-nya tuh ya. Jadi kita sering antar anggota grup kita kan sering sharing-sharing. Jadi kan nambah ilmu. Kalau aplikasinya sih belum 100% dipakai gitu. Karena yang pertamanya dulu pernah ada penawaran beberapa dari doanya, tapi nggak bisa ngambil kan Zafirnya karena bukan spesifikasi produk kita gitu. Jadi masih belum banyak sih kalau aplikasinya tuh, apalagi pencatatan keuangan yang terbaru itu kan ya. Kita belum pakai, masih bingung gimana nih pakainya sih. Belum ada sosialisasinya yang lebih detail kan untuk teman-teman Oke, di grup gitu. Semoga aja nanti dibikin ya sosialisasinya ya tentang pencatatan keuangan aplikasi Krealogi itu. oke, oke, siap. Nanti akan disampaikan Kak ke tim Kreologinya. Iya. Oke. Nah, selama bergabung ini berarti kan udah sempat sharing-sharing ya Kak ya bareng komunitas-komunitas lain. Nah, kalau menurut Kak Eli selain bisa sharing dengan komunitas, apa ya, posisi positif lain bisa bergabung dengan kreologi apa sih Kak manfaatnya? Apa ya? Kalau aku sih kebetulan dari dulu itu suka kepoin doanya ya, dari awal doanya muncul gitu. Aku seneng banget kan produknya, apalagi tentang pemberdayaan masyarakat dari pedesaan gitu. Terus ternyata ada komunitas, dibentuk komunitas kreologi, aku langsung join itu gitu. Gimana sih cara joinnya komunitas gitu? Akhirnya ada launching aplikasinya itu. Oh, jadi Terus sih ya semoga aja nanti grup dari komunitas kreologi itu benar-benar bermanfaat gitu. Soalnya kan memang mungkin teman-teman sendiri kan yang di grup itu terlalu banyak komunitas yang dimiliki di WA, di HP-nya ya gitu. Jadi kadang bingung fokus di iya. kreologi ini kemana gitu. Bingung juga sih mungkin. Oke, suka dukanya nih, suka duka sharing-sharingnya Kak Eli selama bergabung dengan Kreologi kurang lebih setahun. Nah, mungkin sebelum menutup sesi sharing nih Kak, ada pesan-pesan nggak sih Kak dari Kak Eli khususnya untuk para pelaku UMKM lain di bidang kria? Boleh dong Kak Mm-mm. kasih saran atau motivasi gitu Kak? Kalau menurut saya pribadi bukan berarti menggurui UKM yang lain ya Kak ya. Yang pertama kita itu harus benar-benar konsisten sama produk kita. Minimal 1 tahun kita sudah tahu pasar produk kita itu kemana gitu.
kalau produk kita sudah punya pasar yang bagus, bolehlah kita memperluas varian produk, pengembangan produk ya gitu. Terus yang keduanya mungkin kita lebih banyak aktif di kegiatan komunitas atau jejaring kreatif gitu. Kolaborasi dengan teman UKM lain untuk menciptakan produk baru gitu kan. Misalnya aku bikin makram yang dipadu dengan kayak apa gitu dengan mungkin dari teman-teman UKM kayu gitu. Jadi inovasi produk ya supaya tren pasar kita tetap bagus, nggak ketinggalan zaman. Kan ada Pak makram kayak makram tuh, makram modelnya yang itu aja UKM-nya. Jadi kan bosen yang lihatnya. Terus yang ketiganya itu sih ya pantang menyerah aja sih, banyak berdoa gitu. Rezeki kita nggak kemana kan kalau kita tetap berusaha gitu. Betul. nggak Berarti ada nggak ada susah payah yang mengkhianati hasil, nggak ada kok gitu. Pasti ada wah, hasilnya. betul, betul. Berarti selain berikhtiar, selain berdoa dan berusaha, jangan lupa terus berinovasi ya Kak, berinovasi mengembangkan produk, melihat potensi pasar. Jadi konsumen itu bisa melihat alternatif-alternatif lain, bisa tetap setia gitu ya Kak ya dengan usaha-usaha Bener kita banget. dengan Oke, terima kasih banyak Kak Eli sudah menyempatkan untuk sharing bareng saya, bareng teman-teman dari teman-teman di Krealogi malam ini. Senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol banyak hal dengan Kak Eli, dengan bisnisnya Kak Eli. Semoga Zafira Estetik sukses, Betul, banyak berdoa, banyak tambah berusaha, ada yang tambah closing juga. berkembang bisnisnya. Semoga Amin. bisa segera tambah juga tenaga terampilnya ya Kak ya. Amin, Amin. amin, amin, amin. Amin. Makanya Amin. harus Oh, banyak-banyak workshop gitu kan. Kalau workshop semakin banyak, kita melatih. Ada loh dari beberapa workshop itu yang diikuti beberapa orang berhasil. Akhirnya sampai jualan, sampai bikin gitu. Seneng kan jadinya. betul, betul. Kepuasan sendiri ya Kak ya kalau misalnya bisa Iya. melihat orang lain juga uh, berhasil. uh. Oke. Seru banget nih teman-teman malam ini bisa sharing-sharing banyak banget sama Kak Eli. Semoga untuk teman-teman di sana, para pelaku UMKM juga semakin sukses bisnisnya, semakin berkembang, semakin diminati oleh masyarakat gitu ya. Nah, untuk Amin. teman-teman yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut atau mendapatkan info lebih banyak mengenai kreologi, lalu atau mau tahu nih cara menumbuhkan dan mengembangkan bisnis kerajinan tangannya, silahkan bisa banget bergabung dengan komunitas kreologi bareng Kak Eli. Barangkali nanti bisa ketemu dengan Kak Eli langsung ya Kak ya. Teman-teman bisa download di Play Store bisa download aplikasi Krealogi gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin terlambat untuk join di IG Live malam ini, bisa ditonton lagi atau bisa dilihat melalui tayangan ulang Instagram IGTV Kreologi dan juga channel YouTube Kreologi. Saya Mutiara Zulfa mohon undur diri untuk kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Eli sudah meluangkan waktunya malam ini. Sama-sama. Sehat selalu Kak, sukses selalu untuk bisnisnya. Amin. Amin. Selamat malam juga. Selamat malam kepada Malam. teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Oke, selamat malam.